FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi, senang sekali saya hari ini sudah kembali bisa bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra setelah minggu lalu. Semua hampir sebagian besar teman-teman dari MSI ini sedang super sibuk begitu ya. Dan hari ini saya bisa kembali menghadirkan perbincangannya bersama Bu Novi, kemudian ada Devi dan ada narasumber tamu. Saya ke Bu Novi dulu. Selamat pagi Bu Novi. Pagi Mas Adi, terima kasih pengantarnya. Salam sehat buat semuanya. Salam mohon sehat. maaf kalau minggu lalu memang kita sedang ada kegiatan yang lain sehingga kita absen ya. Absen ya. Ya, enggak boleh sering-sering loh bolosnya ya. Iya, enggak boleh lama-lama bolosnya. Nanti dapat dicoret sama gurunya ini. Yang penting itu adalah saya memastikan Bu Novi sudah Bu Novi sehat hari ini. Saya sehat. Devi juga sehat ya? Sehat. Sehat ya. Sehat. Oke. Mbak Devi silakan dong sekali-sekali memperkenalkan narasumber tamu kita ini siapa, dari mana dan ada apa dia ke sini. Oke. Ada apa ini? Ada apa? Oke, selamat pagi semua sahabat Mercury. Pada pagi hari ini ya kita kedatangan narasumber tamu ya dari atau biasa saya perkenalkan untuk namanya dengan Mbak Revi ya. Saya biasa panggil beliau dengan nama Mbak Revi. Kebetulan kenalnya baru cuman ya deketnya akhir-akhir ini ya Mbak ya. Kenalnya di mana? Bungkul dah. Kenal di mana deh? Kenalnya di perusahaan lah. Oh, dulu. kenal di Bungkul. Ini apa ini Bungkul mana ini Pak? Taman Bungkul. Oke, kebetulan beliau ini interpreter Japanese ya atau interpreter bahasa Jepang di perusahaan saya yang lama dulu. Untuk saat ini beliau bekerja di PT Matsuyama Kigata Indonesia. Ini spesial banget loh Pak. Beliau datang dari Mojokerto. Oh iya. Mojokerto atau Pier? Pasuruan. Oh Iya. Malah lebih jauh lagi ya. Malah lebih jauh lagi ini. Malah lebih jauh lagi ya. Namanya? Dengan Mbak Revi Dinar. Biasa akrab Dinar, ya. Septianti, lengkap. Betul. SS gitu ya. SS. Tapi jangan disebut ulang-ulang, nggak enak nanti. Kan radio tetangga itu SS. Ini di Mercury soalnya. Ini di Mercury soalnya. Ya, Tapi nggak bisa diganti Pak, tetap SS itu. Iya, nggak boleh. Iya. Oke, biasa dipanggilnya Mbak Revi. Revi, apa kabar Revi? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya Mbak Revi ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Enggak minta sapaan bahasa Jepang? Iya, kalau ngomong halo selamat pagi, apa kabar semuanya? Itu bahasa Jepangnya apa? Minasan, ohayo gozaimasu. Ima genki desu ka? Wes panjang-panjang nggak ngerti tambahan kita ya. Arigato gitu. Ya. Oke. Jangan dipancing nanti dijawab pakai bahasa Jepang. Iya. Kita yang mumet. Ya enggak apa-apa bondo mantuk gini kan enggak apa-apa belum di hai gitu ya. Mbak Revi ini HR dan Japanese speaker gitu ya. Iya. Matsuyama Kigata Indonesia. Apa bergerak di bidang apa Matsuyama Migata ini? Jadi PT Matsuyama Kigata Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur pertanian. Kami bukan membuat sih, lebih tepatnya machining untuk alat-alat traktor pertanian, dan kami menjadi vendor utama dari PT Iseki Indonesia. Oh, alat-alat berat ya, bukan bikin pacul, bukan apa bukan ya? Kayak ininya, kayak gearboxnya gitu, bagian dalamnya. Oh, jadi partnya ya? Iya, partnya dari traktor. Iya. Tapi tidak merangkai, tidak membangun, bukan ya? Tidak, assembly-nya atau perangkaiannya langsung di PT Iseki. Itu grup juga? Bukan grup juga, tapi memang kami sudah ada kerjasama dari Jepang. Lalu ketika PT Iseki Indonesia membangun di Pier, akhirnya vendor-vendor utamanya diajak sesama Jepang ya, tidak boleh saling mendahului ya. Oke. Untuk lokal Indonesia atau diekspor ya? Ada yang untuk part di lokal, tapi kalau yang kami buat itu untuk pasar di Eropa sama Amerika. Iya, Mbak Revi, di masa pandemi juga sempat mengalami ini ya, penurunan omset atau so far so good waktu itu? Di tahun lalu ya, tahun lalu kami sempat mengalami penurunan yang awalnya 3 shift menjadi 2 shift saja, karena memang kan di kondisi di Eropa waktu itu sedang sangat parah-parahnya untuk pandemi. Jadi permintaan untuk ekspor impor juga agak menurun, akhirnya kapasitasnya menurun, tapi tidak sampai ada pengurangan karyawan sih, karena memang kami memang programnya memang bukan padat karya tapi padat mesin. Jadi lebih banyak mesinnya memang sejauh ini. Kayak gitu sih. Jadi HR di
perusahaannya Mbak Revi itu ngurusi mesin ya? Jadi bukan, ngomong sama mesin-mesin, bukan. Gak apa-apa, gak boleh ngamuan loh ya. Harus ada santai-santainya dikit. Oke, Bu Novi, hari ini kita mau bicara, topik kita adalah pengembangan potensi karyawan. Iya, betul. Mau dikembangin kayak apa sih? Kayak kue tar gitu, mau dikembangin apa? Mau dikasih ini? Iya, jadi kan sekarang ini meskipun situasinya tidak menentu, tetap organisasi kan harus tetap mencapai kinerja yang maksimal lah, gitu, yang excellent. Betul. Seperti itu. Nah, untuk karena kita bicaranya juga masalah tentang SDM, maka bagaimana sih peran pengelola SDM ini untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada di perusahaan. Nah, potensi yang terutama yang kita kalau tadi sumber dayanya bisa jadi sumber daya mesin, tetapi sebenarnya yang mengoperate, yang kemudian ngasih program-program dan sebagainya itu adalah manusianya gitu. Jadi kita bicara tentang bagaimana supaya potensi yang ada, potensi SDM yang ada di dalam organisasi itu bisa menjadi penunjang bagi kesuksesan organisasi itu tersebut gitu. Nah, karena itu maka di-create-lah kita pengelola HR harus punya program-program bagaimana dengan sumber daya yang ada. Katakan kalau misalnya mungkin dari Jepang kita sudah tahu bahwa referensinya biasanya sumber dayanya unggul ya, sudah dikelola dengan cara yang mungkin luar biasa karena etos kerjanya juga sudah terbentuk dari sana gitu. Nah, bagaimana kita mengelolanya dengan optimal. Nah, salah satunya dengan program-program pengembangan karyawan. Nah, mungkin kali ini kita juga akan banyak belajar tentang bagaimana sih kalau dengan culture Jepang itu sebenarnya bedanya dengan yang selama ini kita dengar dari perusahaan Indonesia gitu ya. Indonesia yang lokal gitu, Mas. Ya, sebelum ke Mbak Revi, saya ke Dev. Untuk bisa tahu potensi karyawan dan kemudian karyawan-karyawan dengan kualifikasi seperti apa sih di era yang kata Bu Novi tadi di awal, situasi seperti sekarang ini kan kita belum bisa melakukan semuanya itu karena duit terbatas juga gitu ya. Mengembangkannya juga pasti pilih-pilih karyawan yang sangat potensial gitu. Nah, bagaimana menjawab dua hal itu? Soal mengetahui potensinya dan kemudian karyawan dengan kualifikasi seperti apa gitu. Oke, kalau untuk kualifikasinya sendiri kita serahkan semuanya di user atau atasan masing-masing ya Pak ya. Karena kita kan ada istilahnya pengajuan dari atasan masing-masing. Kalau misalnya ada satu departemen yang atasannya itu pasif, kita yang harus aktif nanyain. Kira-kira dari staff-staffnya atau misalnya dari anak buahnya beliau, itu kira-kira mana nih yang mau di trainingkan. Ketika kita ada dua opsi kalau training itu, ada yang kita ngadain, ada yang dari atasannya masing-masing yang minta ke kita. Nah itu kalau misalnya dia nggak minta, kita yang harus ngadain, kita yang harus lebih aktif. Untuk kualifikasinya biasanya itu yang paling gampang atau yang paling sering jadi sasaran adalah karyawan yang masih di bawah 1 tahun. Kalau dulu di perusahaan saya yang dulu ada standar, pokoknya dia di bawah 1 tahun harus di fullin dengan training. Untuk yang 2 tahun itu trainingnya step selanjutnya. Masa kerja 3 tahun itu sudah mulai development yang lebih dalam lagi. Kayak misalnya operasional, dia harus memahami bisnis proses yang jauh lebih dalam lagi. Kalau misalnya cracknya gimana dan sebagainya itu sudah detail ke situ. Tapi kalau misalnya kualifikasi yang detail-detail itu nggak ada. Yang paling sering itu biasanya dari gap antara pekerjaan harian. Kalau misalnya dia ada satu karyawan yang notabene dia sering melakukan kesalahan nih Pak. Biasanya atasannya ini ditrainingkan dalam segi apa? Product knowledge kah atau bisnis proses yang sedang berjalan di perusahaan itu atau kayak gimana? Kayak gitu sih Pak. Oke, sekarang kita mau dengerin Mbak Revi bercerita tentang kalau di perusahaan-perusahaan Jepang terkait dengan pengembangan potensi karyawan ini seperti apa insight-nya Mbak Revi? Kalau di PT Matsuyama tempat saya bekerja saat ini memang karena ruang lingkupnya kecil sebenarnya karena dia bukan perusahaan yang sebesar perusahaan-perusahaan lain, tapi memang kami lebih ke medium dan mungkin kalau untuk jumlah maksimal sekitar 20-an orang itu sudah sama staff dan operatornya. Ya karena tadi itu ya padat modal ya, ini bukan padat karya ya. Dan di situ kalau dari pengembangannya sendiri untuk operatornya karena memang kami semua itu bergeraknya di
mesin-mesin dari Jepang dan juga pimpinannya juga langsung orang Jepang. Atasan saya sendiri mencari orang-orang yang pernah bekerja di Jepang. Jadi yang pernah ikut magang ya atau ikut program pemerintah di sana, disaring dari orang-orang yang sudah pulang dari sana, atau kita mencari dari LPK tertentu yang bekerja sama dengan Indonesia untuk memberangkatkan orang-orang bekerja di Jepang selama 3 tahun biasanya. Nanti setelah itu ketika masuk ke tempat kami akan dicek dulu pernah bekerja di perusahaan apa, lalu kebiasaannya di bidang apa. Kemudian nanti akan biasanya sih kami ada masa probation itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Nanti setelah probation mereka kalau sudah kelihatan bagus akan ditrainingkan ke Jepang. Jadi diberangkatkan ke PT Matsuyama Jepang. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang sifatnya untuk yang operator. Sementara kalau untuk yang staff, kan staff juga sama, staff sendiri harus menguasai bahasa Jepang dan kualifikasinya pastinya ditentukan ada minimal sertifikasinya. Itu seperti TOEFL, namanya Noriku Shiken, levelnya minimal level 3. Nah, di situ pengembangannya dimulai kita lihat dari kompetensi berbahasa, kemudian kalau belum ada pengalaman, biasanya mereka akan dicoba dulu selama 3 bulan sampai 6 bulan juga, dan nantinya akan diajak untuk ikut meeting, kemudian nanti juga kalau masih ada gap, baru nanti saya yang ikut membantu untuk mengembangkan kompetensi mereka seperti itu secara. Mbak Revi sebelum di Matsuyama ini sempat bekerja di perusahaan lokal nggak? Atau iya, perusahaan Indonesia? Indonesia, ya? PT Jatim Taman Steel, satu tempat sama Mbak Devi. Oh gitu ya. Oh tak kira waktu jadi satunya di Matsuyama, bukan ya? Oh bukan. Saya mau ngomong bahasa Jepang sama Devi soalnya. Tak pikir Devi bisa. Nggak bisa Pak. Saya juga nggak bisa. Ya artinya ya mungkin tidak apple to apple ya. Dan kita tidak melihat, tetapi pasti akan ada perbedaan ya. Perbedaan bukan berarti mana Jepang lebih bagus, enggak lah. Tapi apa perbedaan paling mencolok? Dua-duanya ada di HR. Kalau yang satunya di GE sih dulu saya. Oh di GE ya. Tapi lebih ke personalia sih. Lebih ke personalia. Iya. Nah apa yang paling yang menarik yang karena kita sedang bicara soal masa depan ya, bicara soal kebaikan. Kalau di perusahaan Jepang menurut Anda yang jadi kelebihan apa sih? Di tempat saya dulu itu sifatnya joint venture, jadi memang perusahaan lokal, tapi separuh pemegang saham terbesar kedua adalah dari PT Mitsubishi. Oh iya, Jatim Taman Steel pernah kita datengin juga dan mereka memang ini ya. Jadi sama-sama Jepang dong kalau begitu. Agak berbeda gini karena waktu itu ketika saya masuk di tahun 2013 itu masih proses asimilasi. Jadi masih ada karena perbedaan budaya ya dulunya mungkin bekerjanya kita tidak berdasarkan data gitu, tapi setelah orang Jepang yang masuk, data itu harus kita miliki secara rapi. Kemudian yang pertama kali yang sering dilatih itu adalah proses kesempurnaan ketika mengerjakan sesuatu. Jadi tidak hanya berdasarkan hasil, tapi orang Jepang itu melihat dari data dan prosesmu seperti apa. Itu yang gitu ya? Selalu saya pelajari pertama kali dulu. Jadi ketika masuk di PT Matsuyama sudah terlatih ketika di Jatim Taman Steel dulu, karena memang proses dari awalnya yang memang full lokal, kemudian proses ada asimilasi dari Jepang itu memang progresnya memang tidak mudah, apalagi dengan budaya kita yang selama ini kita mungkin yang penting hasilnya bagus seperti itu. Tapi ketika ada masalah kadang-kadang kita bingung datanya diambil dari mana ya, karena prosesnya itu tadi belum sedetil sebelum ada orang Jepang yang membantu. Oke. Gitu, berarti hasil tidak pernah mengkhianati proses, atau kebalik ya, betul ya, hasil tidak pernah mengkhianati proses itu dari Jepang ya, itu berarti ya. Tidak tahu sih kalau itu. Ya harus tahu lah. Tapi memang itu cocok untuk menggambarkan bagaimana perusahaan Jepang itu sangat mengunderline proses. Iya, benar. Tidak boleh satupun itu miss gitu ya. Iya, benar. Oke, Bu Novi sekarang yang juga pernah ke Jepang, Bu? Kalau ke negaranya belum pernah, Mas. Belum pernah ya. Makan di restoran Jepang. Makan di iya. Sama kalau gitu. Ya. Bu Novi apa dari sekilas yang disampaikan Mbak Revi, apa yang sebelum kita beri ke ini menarik? Ya, karena ini tadi kan Mas Aldi pertanyaannya adalah program pengembangan karyawan gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan kalau di Devi tadi menjelaskannya lebih dari masa kerja ya, kebutuhan keterampilan orang seperti itu. Terus kalau digabungkan dengan di perusahaan tempat Mbak Revi
itu tadi ternyata skill itu menjadi memang sama sih sebenarnya, skill yang menjadi dasar ya. Selain itu tadi, dan bahkan untuk mendapatkan insight yang lebih benar tentang bagaimana seharusnya itu dilakukan, mereka juga mengirim ke sana, ke negaranya, supaya kemudian tadi itu loh, nggak ketika merubah mindset supaya menjadi berperilaku demikian, kadang kita ini harus ngerti dari sononya, gitu ya, tempat di mana memang itu harusnya dilakukan seperti itu, gitu. Dan dengan melihat yang di sana itu sebenarnya mempermudah kita untuk kemudian menginternalisasikannya. Gampangnya dulu gini Mas, kalau saya saya di konsultan yang dulu itu kita harus kadang kita berhubungan dengan klien-klien yang juga PMA gitu ya, yang mau nggak mau harus kita hadapi. Nah, untuk mendapatkan insight tentang itu, terus kemudian bahwa kebutuhan tentang bisnis, tentang kebutuhan manajemen dan sebagainya, itu kita waktu itu harus wajib memang untuk kita training di luar negeri. Sebenarnya ada banyak hal yang didapat, bukan hanya trainingnya, knowledge-nya yang didapat, tetapi bahwa kita belajar secara langsung tentang kehidupan di luar itu seperti apa, gitu ya. Jadi tentang perilaku orang-orangnya, cara mereka berkomunikasinya, etikanya dan sebagainya lah, manner internasionalnya seperti apa. Itu yang kemudian kalau kita itu ada di dalamnya gitu, kita itu kemudian lebih ngerti, oh iya kayak gini nih harusnya gitu loh. Kalau saya ingin menjadi bagian dari itu, maka saya harus seperti itu. Nah, itu kayaknya juga yang manfaat dari pelatihan, dan mereka harus ke sana itu untuk mendapetin benar-benar itu tadi, bukan hanya kamu harus begini, tetapi why-nya itu mereka dapat, dan itu lebih mudah untuk menginternalisasikannya gitu. Ya, dengan pemahaman jadi experiential learning-nya itu dapat gitu loh. Betul. Memang sih ya, kalau kita paham yang apa yang harus kita kerjakan itu goalnya pasti lebih bagus ya. Lebih bagus, dan memang kan? Ini begini supaya apa gitu. Orang itu melakukan seperti itu bukan hal yang mustahil kan, kadang ada kayak gitu ya. Maksudnya kok ribet, kok terus kemudian tuntutan ininya terlalu tinggi dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat di tempat lain bahwa itu bisa dilakukan gitu kan, artinya sebenarnya bukan hal yang tidak masuk akal kan. Kadang kendalanya itu gitu loh. Apalagi kalau tadi itu habis dari perusahaan, mohon maaf nggak mau mendiskreditkan yang lokal ya, tetapi dari yang ritme kerja atau etos kerja yang bagaimana, terus kemudian menjadi ini kan kadang itu mau berubahnya itu susah gitu kan. Gitu. Lihat sendiri soalnya. Betul. Culture-nya itu untuk proses memahamkan budaya yang baru itu tidak mudah sih memang. Iya. Kayak gitu. Jadi kadang di meter mungkin ada investor baru yang kemudian notabene budaya dan negara yang berbeda gitu kan, kadang menganggap bahwa kita ini mau nasionalisme mempertahankan yang lama gitu kan. Padahal itu betul. Padahal itu cuman alasan untuk mereka nggak mau keluar dari comfort zone gitu kan. Gitu. Ya. Ref, sebelum kita ke break iklan ya, menarik tadi kan ketika orang Indonesia bekerja di perusahaan Jepang, dengan segala gemblengannya itu kan mereka berubah juga begitu ya. Iya, benar. Nah, apa yang bisa membuat mereka berubah? Apakah memang karena pastikan perubahannya bukan karena terpaksa ya? Nggak mungkin kalau terpaksa pasti dia resign gitu ya. Apa yang bisa membuat mereka bisa berubah? Mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Tapi apa yang bisa membuat mereka berubah? Salah satu budaya penting di dunia kerja orang Jepang yang menurut saya paling bagus adalah teamwork. Teamwork. Oh. Jadi ada istilah senior atau senpai. Sempak apa? Senpai. Oh. Loh, Dev kapan? Nah kan saya nggak ngerti, Dev. Senpai. Dengar saya sempak loh. Paham saya. Iya, senpai. Jadi di sini perusahaan Jepang itu bukan berarti senioritas itu memberi sok senior ya, tapi senior itu wajib membimbing juniornya. Oh. Jadi di sini teamwork itu berjalan. Jadi tidak hanya kita di training karena memang itu kewajiban, tapi karena memang untuk menyambung hubungan yang baik, memang yang senior atau yang mungkin atasannya memang wajib untuk membimbing anak buahnya. Jadi tidak disuruh belajar sendiri gitu kan. Itu yang menurut saya paling bagus, teamworknya dibangun sangat kuat, terutama orang Jepang ini sebenarnya tidak terlalu menyukai orang-orang yang kutu loncat. Jadi mereka sangat mengutamakan loyalitas. Loyalitas ya. Jadi tidak asing kalau misalnya ada yang saat ini sudah presidir, beliau ini ternyata bekerja dari level operator dulunya. Jadi dia masih jenjang karirnya
tinggi banget ya, jauh banget ya. Baru lulus dan dia digembleng dengan baik. Dan digembleng. Ya, digembleng dengan baik dan hasilnya bagus, akhirnya nanti bisa meningkat secara bertahap. Kayak gitu. Jadi loyalitas itu sangat diutamakan. Kalau misalnya melihat referensi, kayak saya ini kan backgroundnya Japanese interpreter ya. Kalau misalnya bekerja setahun pindah, pasti akan ditanyakan, ini kamu alasanmu pindah kenapa ya? Apakah ada masalah di kantor atau bagaimana? Dan orang Jepang, perusahaan-perusahaan Jepang itu punya komunitas. Jadi kalau misalnya kita di blacklist nih, misalnya di Jawa Timur kita di blacklist satu perusahaan, terus nggak bisa kerja di perusahaan Jepang yang lain ya? Mungkin harus keluar pulau kita kalau mau nyari kerjaan. Kalau yang perusahaan Jepang loh ya, bukan yang perusahaan lokal. Kalau lokal sih kita bisa aja sih. Atau kita sewa hacker terus blacklistnya dihapus gitu ya, bisa kan ya? Karena memang paguyubannya mereka sangat kuat. Komunitasnya sangat kuat. Ya, oke. Menarik, banyak hal menarik. Nanti kita bahas juga bersama Devi dan Bu Novi untuk terkait untuk ya kita boleh lah dan memang kita harus ya belajar dari ceritanya Mbak Revi ya untuk potensi mengembangkan potensi karyawan kita dengan pelatihan-pelatihan atau apa. Tapi saya break dulu para narasumber, kita ke iklan, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjut kembali, masih berbincang tentang bagaimana program seperti apa yang paling pas untuk pengembangan potensi karyawan. Dan terima kasih untuk Mbak Revi Dinar, HR dan Japanese speaker dari PT Matsuyama Kigata Indonesia yang sudah menghadirkan insight terkait dengan bagaimana perusahaan Jepang begitu ya. Dan kita balik lagi karena kita tidak hanya membahas perusahaan Jepang begitu ya. Kalau dalam situasi seperti sekarang ini, merancang program pengembangan untuk karyawan-karyawan potensial kita itu harusnya memang di semua karyawan, Bu Novi, di semua divisi, atau sekarang karena kondisi kayak begini ya kita ke ini aja deh, ke pemasaran aja, ke sales aja gitu. Ya, sebenarnya kan gini, kita memang sumber daya manusia itu memang aset potensial buat perusahaan. Tetapi kita tidak mungkin mengembangkan mereka semuanya gitu kan. Jadi orang-orang yang hebat lah gitu ya, istilahnya yang potensinya itu baik gitu, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu yang terutama harus kita kembangkan. Kuncinya di sana Mas Aldi gitu. Jadi bukan semua terus disamakan begitu, enggak seperti itu. Tetapi mana yang itu potensial. Nah, potensial itu artinya bisa secara individunya dia potensial dan juga fungsi atau tanggung jawabnya itu juga penting gitu ya. Jadi kayak semacam menjadi core-nya kayak gitu. Jadi core-nya dari perusahaan. Nah, di bagian-bagian itulah yang sebenarnya pengembangan, program-program pengembangan itu lebih banyak diperhatikan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara core bisnisnya apa dulu, misalnya bank gitu ya. Kalau bank maka ya orang-orang core-nya ini yang penting. Core-nya bank yang penting di mana? Di analis kreditnya misalnya seperti itu. Katakan misalnya orang marketingnya bisa banter nih nyari prospek-prospek nasabah gitu. Tetapi apakah kemudian ketika diberikan kredit mereka cukup layak atau enggak? Nah, kunci supaya kemudian kreditnya aman dan sebagainya itu adalah di analis kreditnya. Nah, program-program pengembangan maupun mungkin rekrutmen untuk jabatan-jabatan yang ininya bisa di sini gitu Mas Aldi. Gitu. Jadi kalau kayak misalnya apakah di manufaktur kayak gitu. Nah, itu di mana di bagian-bagian yang pentingnya yang sangat krusial yang kita perlu fokuskan program pengembangannya. Kayak gitu. Jadi enggak, tadi misalnya di pemasaran kah dulu itu, karena kalau nggak ada order gimana kita bisa dapetin ini. Nah, mau nggak mau ini tadi bahwa intinya dulu harus dapat kayak gitu Mas. Ya. Devi mau menambahkan ya? Sama sebenarnya, cuman ya kan disuruh kalau sama-sama toh ya nggak boleh. Devi tambahin. Nggak dibiji nanti. Ya. Oke, kalau dari berdasarkan pengalaman Devi yang sebelumnya, memang ada beberapa case
kan periode-periodean nih Pak, seperti yang disampaikan Bu Novi, ketika masa era-era seperti ini digital yang paling disorot seperti itu. Untuk perusahaan-perusahaan yang benar-benar bisa atau bisa memaksimalkan digital sebagai sarana atau media marketing, sales marketing, jadi akan maksimalkan orang yang potensial di situ, mau ditrainingkan di luar, mau ditrainingkan di internal mereka, itu pasti akan dimaksimalkan. Terus gitu supportnya siapa aja. Kalau dari segi marketing, digital marketingnya disupport, tapi operasionalnya tidak disupport juga, itu bisa jadi ya apa ya, kalau timbangan itu tidak seimbang, jadi dua-duanya harus balance. Mulai dari operasional harus disupport, kemudian tim sales digitalnya juga harus disupport, jadi dua-duanya tetap jalan, sama-sama maju dan tujuan perusahaan atau target perusahaan itu bisa dapat tercapai. Kalau Mbak Revi, kalau di Matsuyama sendiri, ketika saya menanyakan pertanyaan yang sama, merancang program pengembangan, bagaimana menyusun rancangan-rancangan untuk program pengembangan di perusahaan di Matsuyama? Sebenarnya juga kurang lebih sama sih. Kita harus melihat dulu mana yang memang perlu untuk dikembangkan. Kalau misalnya di perusahaan saya, karena memang core bisnisnya adalah di mesin-mesinnya ya, di industrinya, otomatis orang-orang inilah yang bekerja di bidang tersebut yang memang harus tingkatkan kompetensinya. Apalagi misalnya sebelumnya dia tidak bekerja di tempat yang sama di tempat saya, karena kan itu kita kan berbicara tentang teknologi, dan itu tidak semua perusahaan itu memang fokusnya di teknologi. Kalau di tempat kami memang fokus utamanya di teknologi. Jadi kadang satu orang harus bisa menguasai 2 mesin, otomatis dia juga harus belajar, tidak hanya belajar tentang pengecekannya supaya tidak sampai ada barang yang NG atau barang yang gagal ya, tapi juga bisnis prosesnya dan juga mesin prosesnya. Nah, untuk itu biasanya untuk cara mengembangkan karyawan seperti ini, kita akan mengecek latar belakang pengalamannya dulu. Kemudian nanti setelah itu kita lihat nih apakah ada gap antara skillnya yang sekarang dia punya dengan apa yang kita mau dari perusahaan. Kalau misalnya memang dia sudah punya, misalnya paling simpel untuk surat izin CEO ya. Jadi ada surat izin operasional yang biasanya bisa memakai kren atau misalnya traktor, itu kan memang perlu ada surat izinnya. Jadi tidak sembarangan orang untuk bisa mengoperasikan itu. Jadi orang harus mengambil sertifikasi untuk CEO itu. Iya, ada sertifikasinya. Oke. Jadi nanti, itu di BNSP ya? Iya, biasanya BNSP. Nah, setelah itu nanti kalau untuk yang standarnya sudah ada, mungkin kita perlu trainingkan. Oh, ternyata skillnya masih kurang nih untuk pengoperasian mesin, makanya akhirnya direncanakan untuk program training ke Jepang kayak gitu. Jadi nanti baru di sana nanti dipoles lagi apa-apa yang memang dibutuhkan supaya nanti ketika pulang ke Indonesia dia sudah bisa mengoperasikannya. Sebenarnya tidak hanya soal mesin prosesnya ya, tapi knowledge-nya juga, karena kita kan bekerja dengan atasan atau juga engineering yang dari Jepang langsung, yang insight-nya dan juga mindset-nya sangat berbeda dengan kita. Betul, nah, betul, itu yang supaya kita terbiasa untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, kemudian kita juga jadi tahu bagaimana caranya untuk bisa bekerja sesuai dengan standar dari perusahaan kami, karena memang standarnya pastinya diutamakan sesuai standar yang di Jepang, karena memang prosesnya di Jepang sudah puluhan tahun ya. Ya. Itu gitu. Untuk trainer-trainernya semua masih orang Jepang asli ya? Iya, orang Jepang semua. Belum ada orang Indonesia yang naik level bisa jadi trainer untuk sesama Indonesia, belum ya? Belum. Tapi kalau untuk yang untuk lingkup saya sendiri, karena saya kan di situ sebagai Japanese speaker senior, jadi untuk teman-teman yang juga bekerja di ruang lingkup yang sama dengan saya sebagai staff, nah saya yang bertindak untuk membimbing mereka, terutama untuk bagaimana caranya bisa bekerja dengan, karena ini kan kita kan bisanya business meeting ya, kalau untuk staff ya, kita ruang lingkupnya seperti itu, bagaimana cara kita menguasai kosakata ini, kemudian bagaimana cara menjalankan business meetingnya sesuai dengan apa yang dimau oleh atasan, atau mungkin sesuai dengan klien, itu yang saya bantu untuk teman-teman atau rekan-rekan yang ada di tempat saya sendiri, kayak gitu. Ya. Jadi ruang lingkup Anda sebagai Japanese speaker itu ya kayak speaker gitu dong, bagian bengok-bengok gitu misalnya. Kan saya nggak ngerti. Lebih ke apa? Penerjemahan ya, istilah Japanese speaker maksudnya memang bicaranya pakai bahasa Jepang gitu, bukan kayak speaker gitu, azan gitu. Iya, kayak misalnya orang Jepang mau ngomong terus kamu yang ngomong paterno gitu.
Enggak ya? Oh, enggak. Banyak ngelatih masalah bahasa juga gitu. Iya. Oke, berarti jadi guru juga ya untuk karyawan di sana selain HR-nya gitu ya. Iya. Oke, iya. Menarik. Oke, terus saya ke Bu Novi lagi. Bu Novi, tadi kita Bu Novi sudah menyampaikan iakan juga oleh Mbak Devi dan kurang lebihnya juga oleh Revi soal program pengembangan. Nah, yang jadi masalah itu kan juga bagaimana kemudian program-program pengembangan ini sustainable begitu ya. Berkelanjutannya itu loh. Betul. Nah, supaya bisa seperti itu apa yang harus diperhatikan? Iya, kalau mungkin saya membaginya menjadi 3 hal besar Mas ya. Yang pertama itu technical, kemudian soft skill, dan soft skill ini sebenarnya juga termasuk managerial skill gitu ya. Tapi secara managerial skill itu atau leadership skill itu memang biasanya terpisah gitu, karena ini untuk yang sudah levelnya lebih tinggi kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya secara umum sebenarnya gini Mas, kita membuatnya semacam roadmap gitu ya. Jadi misalnya kayak technical skill gitu, kita tahu nih secara excellence-nya itu yang harus dicapai orang untuk sebuah kompetensi tertentu itu apa gitu kan. Nah, jadi kayak semacam harus ada kayak kamus kompetensinya kayak gitu. Nah, kalau kita sudah punya kamus kompetensinya seperti itu, maka kita akan bisa mendevelop program-program pengembangan sesuai dengan tadi itu. Kalau misalnya level operator yang level junior, dia mungkin level kompetensinya baru 1 gitu kan. Nah, 1 berarti program pengembangannya seperti apa. Nah, kita pasti bisa juga menyiapkan untuk yang program pengembangan untuk level 2 gitu Mas. Jadi kamus kompetensi itu bisa dipakai sebagai dasar untuk bagaimana menyusun program pengembangan supaya itu berkelanjutan gitu. Jadi nggak putus gitu Mas. Jadi orang dari yang tidak mahir menjadi makin mahir seperti itu. Itu yang begitu. Termasuk juga sebenarnya kalau untuk yang kita bicara tentang soft kompetensi yang untuk di pekerjaan-pekerjaan kayak gitu ya. Nah, itu juga seperti itu gitu. Jadi misalnya misalnya secara paling gampangnya lah communication skill, terus kemudian human interpersonal, hubungan interpersonal seperti itu, terus mungkin creativity, concern for order yang kayak gitu. Nah, kita memastikan bahwa orang-orang ini kan harus memiliki kompetensi-kompetensi tersebut gitu kan. Nah, di masing-masing itu pasti ada level-levelnya. Nah, level-leveling inilah yang dipakai untuk menyusun program-program pengembangan kita gitu. Jadi program pengembangannya sudah nanti pasti akan disusun. Kalau level operator yang dasar harus menguasai ini nih, yang menengah atau madya harus menguasai apa. Kalau yang misalnya level tingkat tingginya, yang mahirnya harus menguasai seperti apa. Termasuk juga ketika dia sudah naik di posisi yang lebih tinggi gitu. Nah, tadi itu mulai kemudian manajerial dasarnya dipakai, supervisory skillnya, kemudian yang manajer madianya sampai kemudian manajer yang ke atasnya sampai ke leadershipnya kayak gitu. Jadi supaya berkesinambungan tadi itu kita harus punya kayak semacam pedomannya yang biasanya kita sebutnya sebagai kamus kompetensi. Kamus kompetensi. Ya, kalau misalnya bidang kerja tertentu, biasanya kalau yang pekerjaan-pekerjaan yang secara ini ada di Indonesia, itu sudah ada namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Untuk bidang-bidang pekerjaan yang sifatnya umum gitu. Tetapi biasanya perusahaan-perusahaan yang punya industri-industri khusus, pasti mereka punya sendiri dong kamus-kamus kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Nah, itu yang nanti yang dipakai untuk dasar program pengembangan mereka. Oke. Dev, apakah kamus kompetensi ya? Betul. Itu aplikatif juga untuk anak-anak milenial. Kalau misalnya perusahaannya bergerak dan lebih banyak mempekerjakan anak-anak milenial, menurut Anda? Belum ya? Belum. Kenapa? Karena mungkin anak-anak milenial nggak usah kamus-kamusan gitu ya? Mereka lebih senang SOP yang lebih singkat, ringan, terus gitu padat. Karena apa? Mereka lebih senang sama yang namanya perubahan. Apalagi perubahan itu dari mereka sendiri. Karena kan milenial sekarang banyak banget inisiatif-inisiatif yang out of the box, kalau saya bisa bilang kayak gitu. Ide-idenya memang kadang nggak masuk akal, tapi kalau dipraktekin, dia suruh praktekin dan dia berhasil, itu memang hasilnya cukup bagus. Tapi kalau ini di startup, tapi beda lagi.
lini bisnisnya di mana? Ya. Tapi ini tetap ini ya, seperti kata Bu Novi tadi ya, tergantung dari kalau manufacturing nggak mungkin tidak menerapkan itu. Karena dia ya harus jaga ini stabilitas seperti proses. Kata Revita di proses itu penting gitu ya. Betul. Sedangkan milenial sekarang proses kalau bisa cepat kenapa harus lama? Itu prinsipnya yang di mudah-mudah. Ya, itu di startup kayak begitu. Oke. Karena nggak bisa digabungin Pak kalau misalnya startup yang kan kebanyakan anak milenial sekarang kan pasti tujuan mereka kerja itu di startup. Itu tujuan utama mereka. Ketika mereka istilahnya hopeless dan mereka masuk ke manufaktur, itu balik lagi. Mental dia akan diadu di situ. Dia mau ikut di manufaktur, budaya manufaktur tersebut atau dia akan loncat. Itu tergantung dari karakternya masing-masing. Nah, konsep pengembangan ini yang bertujuan kalau kamu sudah masuk di sini, mau nggak mau kamu harus mau dikembangkan. Ya gitu, karena memang kan tujuan perusahaan tidak hanya nge-hire 1-2 tahun masa kerja aja, tapi dia harus awet di situ. Dan perusahaan kalau orang potensial kan itu mau dipertahanin. Ya tadi kalau di industri Jepang atau perusahaan Jepang atau PMA kayak gitu, itu dipertahanin. Memang kan konsep-konsepnya nggak cukup 1-2 tahun aja. Perkembangan itu ada level 1, level 2 kayak gitu Pak. Kemudian nanti kalau sudah di level tertentu, dia yang bagian ngajarinnya orang baru. Kalau misalnya dia cuma bertahan 1 tahun terus gitu dia loncat, ya dia baru bisa ngerjain kerjaannya sendiri, dia belum bisa ngajarin ke orang lain. Itu konsep-konsep yang mereka buat. Iya, oke. Mbak Revi, kalau di Matsuyama sudah mulai mempekerjakan anak-anak milenial atau rata-rata masih di atas milenial umurnya? Rata-rata milenial. Oh, sekarang malah milenial ya? Jadi malah nggak ada bapak-bapak gitu di sana. Bapak-bapak cuma manajernya sama bos saya. Karena memang itu tadi ya, memang targetnya ingin mengembangkan mereka yang potensial supaya bisa awet gitu di perusahaan kami, perusahaan saya lebih tepatnya. Karena memang konsep perusahaan saya itu memang tidak hanya mencari orang yang sudah pintar, tapi mereka mencari orang yang potensial dan dikembangkan dan memang mau dikembangkan. Makanya ada proses-prosesnya seperti itu. Terutama kalau misalnya di perusahaan saya sendiri sudah punya semacam bukan kampus kompetensi ya, tapi seperti standar gitu ya kalau kita bilangnya standar. Untuk misalnya di bagian machining ini dia harus menguasai mungkin kemampuan untuk pengecekan mesin, kemudian dia juga paham untuk kontrol quality dan lain-lain seperti itu. Ya, menarik ya ketika anak-anak milenial yang dikenali sebagai mereka yang nggak tahan lama. Padahal Matsuyama manajemennya nggak suka yang kutu loncat begitu ya. Iya. Mempertahankan mereka seperti apa? Tentunya dari perusahaan sendiri kami juga ada program-program untuk memberikan benefit seperti tidak hanya training ya, terutama kan anak-anak muda. Mereka yang masih sangat suka untuk explore, mereka diajak training ke luar negeri itu kan pasti sangat senang. Terutama kalau mereka sebelumnya mereka pernah bekerja di Jepang, lalu pulang kembali ke Indonesia, itu biasanya ada rasa kangen untuk kembali ke sana. Nah, itu yang mungkin menjadi alasan selain memang selain untuk gaji bonus itu kan hal yang di luar itu, tapi budaya yang kami bangun adalah budaya kekeluargaan juga. Jadi kami juga selain pengembangan seperti itu, training di Jepang, kami juga ada seperti rekreasi atau piknik 1 tahun sekali. Kemudian kita juga ada catering, misalnya di bulan Ramadan kita gathering bersama dengan orang Jepangnya juga. Jadi di situ kami dan setiap pagi kami ada briefing pagi, lalu bergantian shift kami juga ada briefing lagi. Kemudian nanti setiap 1 bulan sekali itu ada meeting bulanan. Jadi kami ada proses tidak hanya training, tapi juga kami ada proses untuk saling mendengarkan. Inovasi-inovasi apa yang bisa kalian berikan, kemudian perbaikan apa, kalau kita bilangnya di perusahaan Jepang adalah kaizen apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan kita, atau misalnya di dalam proses produksi sendiri nih, kira-kira ada yang sesuatu yang bisa diimprove nggak? Itu mereka karena memang ini kan padat, mungkin karena bukan tadi padat teknologi ya, jadi mereka merasa punya kontrol di situ, walaupun mereka milenial. Oh, aku bisa menguasai ini, aku bisa belajar ini, kemudian aku bisa ngasih saran nih misalnya ke atasanku atau ke sacho, kita bilangnya sacho ya, seperti itu. Jadi dari situ akhirnya mereka yang rata-rata misalnya nih kontraknya habis dan mungkin belum diperpanjang, kadang-kadang
kalau misalnya mau dipanggil lagi saya mau. Jadi seperti itu karena memang lingkungan yang nyaman gitu di bos mereka tidak hanya bekerja tapi juga bisa mengembangkan potensinya sesuai apa yang mereka mau. Mbak Revi sendiri gitu. Ada planning ke Jepang kapan dalam waktu dekat ini? Sekarang belum ada karena masih pandemi ya. Karena masih tutup Jepangnya. Masih tutup ya. Nanti kalau Jepang sudah buka, nitip Devi ya? Iya nanti. Kan dulu temennya di. Iya. Oke. Per aja Mbak, gak apa-apa. Baik, nanti kita lanjutkan. Saya break dulu ke pesan-pesan sahabat Merkuri. Oke, kita lanjut dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sudah berkenan join. Ada Pak Rizal yang sederhana saja pertanyaannya untuk Mbak Revi. Kan Jepang itu dikenal sebagai negara yang disiplin begitu ya. Nah, gimana Mbak Revi awal-awalnya dulu beradaptasi begitu? Kalau ini berbicara dari pengalaman pribadi, karena saya kuliah di sastra Jepang juga di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Dari zaman kuliah sudah dibiasakan untuk disiplin. Jadi tepat waktu. Jadi ketika dulu lucunya nih, ketika saya bekerja di tempat yang pertama di Jatim Tamastil kan waktu itu masih proses untuk pemahaman culture-nya itu masih baru ya. Jadi ketika saya menemukan, loh ini kok ada orang yang nggak on time ya. Ini ada orang yang seperti ini ya. Ada masa-masa yang seperti saya. Malah saya yang terbiasa disiplin itu jadi agak kurang kelihatan aneh gitu ya. Aneh gitu. Jadi semua itu tergantung dari pembiasaan sebenarnya. Kalau ada teman-teman yang sebelumnya memang seperti di tempat saya, ada yang sebelumnya dia dari perusahaan murni lokal. Ketika masuk ke Matsuyama, dia juga sempat mengalami kayak jet lag gitu kalau saya bilang. Ya, aduh Mbak, ini kok aku harus ngumpulin ini on time, kemudian ditanya datanya seperti apa, karena memang itu yang dibutuhkan untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang Jepang. Mereka sangat kuat untuk pengumpulan data. Jangan sampai ketika kita membuat sesuatu, membuat laporan, tapi tracing datanya tidak ada. Pengelolaan data itu harus kuat, kemudian pastinya etos kerja dan disiplin dan loyalitas. Itu yang sangat diutamakan. Oke, baik. Pak Toto, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan mampir di Dialog Solusi SDM kita pagi hari ini. Bagaimana kalau ada karyawan Bu Novi yang ditempatkan di sebuah divisi tapi hasilnya tidak maksimal, cuman ya bosnya nggak segera merolling ke tempat lain. Gimana cara mengembangkan potensinya? Apa masih bisa ya? Pak Toto. Ya, pertanyaan dari Pak Toto. Oke Pak Toto, jadi ini tim karyawannya enggak berkembang di situ sama bosnya nggak segera di rolling gitu ya. Nah sebenarnya tugas atasan atau pimpinan itu yang pertama adalah mengembangkan timnya dulu gitu. Artinya itu coba atasannya dulu yang harus mengambil inisiatif untuk mencoba mencari cara untuk mengembangkan yang bersangkutan. Jadi penyelesaiannya bukan dirotasi gitu ya. Bagaimana itu dikembangkan dulu, dibina dulu gitu. Kalau kemudian dengan bantuan HR tentunya seperti itu. Nah, baru kalau misalnya ini tetap tidak berkembang, bisa, ya nanti kita evaluasi apakah memang perlu rotasi atau seperti apa gitu. Karena kita nggak mungkin eksekusi gitu ya. Karena kita nggak mungkin memindahkan orang kepada satu atau divisi tertentu yang menurut pandangan kita itu load kerjanya atau fungsinya tidak terlalu penting, tapi di sana nanti jadi kumpulan orang-orang bermasalah gitu, atau kumpulan pasukan sakit hati, barisan sakit hati kayak gitu kan. Itu malah lebih berbahaya lagi kayak gitu. Jadi yang pertama ya program sebagai atasan itu tadi di coaching dulu kah kayak gitu, nggak mempan kemudian di konseling. Itu kalau misalnya ini setengah sudah agak lumayan di mentoring kayak gitu. Nah, baru setelah dengan cara-cara seperti itu baru kemudian kita bisa evaluasi gitu. Kalau saran-saran. Iya, oke. Dev mau menambahkan untuk Pak Toto yang lagi bingung ini. Bingung apa enggak tahu sih saya. Pak Toto. Pak Toto ini kan mungkin sebagai HR atau
isinya gemes ya, ada atasan kok nggak sensitif sama anak buahnya, dia nggak potensial. Bahasa sederhananya Pak Toto ini nggak pindahin anggon liyo gitu kan, di rolling aja sih. Oke, itu biasanya kira-kira loh ya. Bisa jadi persepsi pribadi, bisa jadi itu memang benar terjadi atau persepsinya Pak Toto sendiri. Itu untuk mengkonfirmasi itu boleh menanyakan atasannya langsung. Tapi kalau atasannya mengkonfirmasi, itu disaranin aja untuk pengajuan di HR-nya. Kualifikasi atau skill yang dimiliki karyawan ini seperti apa, dan dia sebenarnya cocok di mana, mungkin bisa disampaikan di HR-nya, karena kan yang berhak untuk melakukan rotasi demosi seperti itu approval dari atasan dan juga HR yang harus ada tindakan. Iya, tentu dengan catatan seperti yang Bu Novi bilang, sudah melalui proses mereka dikembangkan dulu dong ya, jangan di di fait accompli begitu ya, nggak bagus juga itu Pak Toto ya. Remi mau nambahkan, ada kasus kayak begini nggak di tempat Anda? Pastinya nggak ada dong ya. Kalau di pengalaman saya sendiri sih belum ada sih. Cuma biasanya mereka yang baru terbiasa untuk masuk ke perusahaan Jepang, ya kadang-kadang mengeluh ya, terutama anak-anak milenial. Aduh Mbak, ini kok begini, terus seperti itu. Jadi biasanya akhirnya akan nanti dibantu dengan manajer saya juga. Nanti kita akan berikan wawasan, bimbingan seperti itu. Jadi kalau untuk anak milenial biasanya memang mereka itu pengennya cepat selesai, pokoknya hasilnya bagus. Tapi sementara dari sistem yang sudah dibuat sendiri di perusahaan itu, kita harus step by step. Seperti itu. Bahkan setiap proses kita harus lapor. Nanti sudah sampai mana lapor. Tapi kalau tahu ujung-ujungnya udah selesai, prosesnya seperti apa? Itu nanti jadi masalah kalau misalnya tidak dijalankan. Oke. Kayak gitu. Ya. Oke, ada pun ikan. Ini kebalikannya. Kalau bagaimana cara kita menyikapi kalau ada karyawan yang sebetulnya memiliki potensi tapi tidak pernah diberi kesempatan, Dev? Gimana Dev? Protesnya gimana nih? Biasanya karyawan itu curhatnya di HR. Curhatnya di HR. Ini HR-nya kalau misalnya tidak didukung sama atasannya sendiri, ya sama-sama bimbang. Ini enaknya diapain ya karyawan ini? Biasanya kalau HR sendiri kan sudah ada konsep training yang sudah disediakan. Lah itu dia disisipin namanya dan diajukan ke atasannya. Kalau atasannya misalnya nih tidak approval, minta atasan itu. Kalau ada direkturnya ya, kalau direkturnya approve baru kita bisa jalan. Cuman ya biasanya ada crash tertentu sih Pak itu. Kalau masalah seperti itu ya biar ya wajar lah kalau di dalam dunia industri dalam hal pengembangan lagi ya memang seperti itu wajar. Cuman itu cara kita aplikasiin di lapangan. Artinya Bunikan kalau misalnya nggak ada jalan keluar juga, ya mesti ganti perusahaan ya. Biasanya konsepnya milenial sekarang kok saya nggak dikembang-kembangin. Iya. Padahal saya sudah mau pengen berkembang, ini kok nggak dikembang-kembangin, didauni terus saya gitu kan, nggak ada kembangnya, didauni. Ya, Mbak Revi ada masukan tambahan untuk misalnya kalau ada karyawan yang punya potensi sebenarnya tapi belum pernah diberi kesempatan gitu, pernah mengalami juga di Matsuyama? Kasus seperti ini ada curhatan gitu kan, ada HR juga gitu ya? Iya, ada. Biasanya mereka yang sudah punya pengalaman bekerja di tempat Jepang juga. Tetapi mereka sebenarnya ingin langsung, aku kok nggak dikasih kesempatan untuk megang mesin yang ini gitu, padahal aku juga bisa. Seperti itu. Ya, pernah ada, dan mereka biasanya akan bercerita ya ke HR lagi. Ke HR ya, seperti kata Devi tadi ya. Nanti mereka akan bertanya, kemudian karena memang untuk yang megang megang yang melihat secara produksi langsung itu kan orang Jepangnya ya, engineering Jepangnya. Jadi biasanya nanti saya sebagai HR sekaligus juga sebagai penerjemahnya nanti akan menyampaikan, walaupun dari operator atau teman-teman yang bekerja di produksi ini mereka bisa bahasa Jepang, tetapi kan secara rules kan memang harus lewat HR dulu, jadi tidak langsung mereka ke atasan. Jadi setelah itu saya sampaikan ke saconya atau vice presidnya, saya sampaikan seperti ini, mungkin ada yang perlu dievaluasi dari tugasnya orang ini atau job desk-nya. Mungkin dia sebenarnya bisa dan potensial di sini. Jadi dia akan diberikan kesempatan untuk bisa berkembang. Nah, itu akhirnya dari atasan saya, dari salah satu kasusnya itu sudah pernah, akhirnya
mau dipertimbangkan lagi, dan memang setelah si anak ini dia diberi kesempatan, dia bisa maksimal, bahkan akhirnya bisa membantu teman-temannya, dia bisa memberikan sharing knowledge buat teman-teman yang baru berikutnya, mungkin di tahun berikutnya. Jadi otomatis sebenarnya kalau kita mau mendengarkan, kemudian kita juga mau untuk ibaratnya tidak egois gitu. Ya. Kita pasti akan bisa menemukan jalan tengahnya sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Revi. Saya ke Bu Novi dan sekaligus juga nanti berikan closing statement untuk pertanyaan Mbak Lydia. Apa strategi untuk mengembangkan potensi karyawan? Silakan menanggapi Bu Niken juga, Bu Novi. Strategi efektif untuk pengembangan potensi karyawan. Mengembangkan potensi karyawan. Strategi untuk mengembangkan potensi karyawan mungkin. Oke, jadi meringkas tadi ya, meringkas diskusi kita tadi itu. Tapi kalau mau komen soal tentang Bu Niken yang tadi itu, karyawan yang punya potensi tapi nggak, monggo silakan. Baik, sebenarnya gini, kita mau makanya tadi itu saya sampaikan mestinya itu bisa di state di job desk, Mas. Kebutuhan untuk jabatan itu apa saja? Kebutuhan kompetensi untuk jabatan itu apa saja? Karena dengan kita tahu dia harus menguasai apa, berarti kan ada kompetensi-kompetensi tertentu yang harus yang harus di-develop gitu kan untuk karyawan tersebut, si pemegang jabatan tersebut. Gitu kan. Jadi kita bisa merefer ke sana gitu. Karena kalau itu sudah ada gitu, ya tinggal ngajukan aja ke bikin surat pengajuan pelatihan seperti itu. Terus tadi di state di job desk. Lalu yang kedua bisa ada kamus kompetensi tadi kan. Artinya ketika di jabatan tersebut harus memenuhi kompetensi di level berapa, di mana dia harus bisa melakukan apa saja, maka kita bisa merefer ke sana ketika misalnya dari evaluasi ternyata dia sudah lebih dari itu gitu, dari apa yang ada di level tersebut gitu. Misalnya level 3, level 4 gitu, ternyata dia sudah bisa melakukan itu semua, berarti kan dia harusnya disiapkan untuk kompetensi yang berikutnya atau jenjang yang lebih tinggi. Di sanalah kita ngelihat dia butuh dikembangkan dengan apa kayak gitu. Kalau saya ngelihatnya dari sisi yang itu, selain tadi mungkin sudah dijawab oleh teman-teman yang lain gitu ya Mas Aldi ya. Seperti itu. Jadi itu saran saya Bu Niken, karena kalau misalnya enggak ya memang nanti jadi debat kusir gitu kan. Jadi debat kusir. Betul. Gitu, karena kadang juga tadi sampaikan Devi itu persepsi gitu ya, persepsi aku nih kok enggak training. Nah, kadang juga kebutuhan pelatihannya itu bisa jadi mungkin sudah obsolete, jadi udah nggak relevan dengan kebutuhannya sekarang. Jadi makanya dia nggak di-develop dengan cara mungkin teman-temannya yang dulu pada semua dikasih ini kok sekarang saya nggak. Karena sekarang mungkin kebutuhannya udah beda gitu kan. Seperti itu. Jadi itu mungkin juga yang perlu mungkin dilihat lagi gitu, sebabnya itu karena apa gitu. Seperti itu. Nah, terus kalau strategi pengembangan karyawan tadi berarti ya kita ngelihat sih dari awal gitu ya. Pokoknya prinsip yang harus dipegang adalah bukan kita tidak mau mengembangkan semua karyawan gitu, tetapi developlah karyawan-karyawan yang menurut kita potensial. Karena orang-orang potensial yang mungkin jumlahnya hanya sekitar 10 atau 15% inilah yang nanti kita harapkan bisa meleverage yang lainnya. Jadi kayak dia bisa menjadi pengungkit untuk membantu yang lainnya supaya naik. Karena kalau ini karyawan itu kan ada yang gini Mas, ada yang memang sepotensial secara attitude-nya juga dia bagus gitu ya, mau berkembang dan sebagainya. Ada orang yang wait and see, yang ngelihat kalau itu bisa berkembang, aku ternyata dia ngambil pilihan itu yang nggak enak misalnya, karena misalnya ada perubahan di organisasi, maka ketika ini berhasil program ini oke, aku ikut gitu, jadi aku mau ngikutin. Tapi ada juga yang ini tadi yang sudah dari awal itu ya wes memang dia itu tujuannya pokoknya jadi oposisinya kayak gitulah ya. Jadi yang melihat sesuatu dengan sisi yang lainnya yang biasanya mereka orang-orang yang memang susah untuk dikembangkan. Nah, makanya tadi perlunya kita mengembangkan orang-orang yang tadi itu, orang yang potensial, karena orang-orang inilah yang kita harapkan jadi motor perubahannya. Dan juga supaya budgetnya organisasi, budgetnya perusahaan itu benar-benar bisa digunakan untuk mengoptimalkan orang-orang ini. Jadi lebih efektif karena mereka sudah potensial, mereka secara kinerjanya juga oke, seperti itu. Sehingga benar-benar yaitu tadi investasi lah Mas, menjadi investasi yang berharga untuk kemajuan perusahaan. Jadi prinsipnya kalau menurut saya itu. Lalu kalau program-program pelatihan mungkin jangan dibayangkan bahwa hanya seperti modelnya kelas saja gitu. Karena kalau kelas saja dalam situasi saat sekarang mungkin sudah nggak terlalu relevan.
depan gitu ya Mas. Webinar-webinar yang itu banyak juga seperti itu. Terus kemudian yang tetap nggak boleh lupa itu coaching, mentoring, itu juga sebenarnya proses pengembangan karyawan yang dilakukan langsung oleh atasannya seperti itu. Termasuk kalau misalnya bisa juga job enrichment, enlargement seperti itu Mas. Nah itu proses-proses untuk mengembangkan karyawan. Jadi tidak harus sesuatu yang berbayar atau berbiaya, tetapi kita bisa melakukan proses-proses yang dari dalam, termasuk menggunakan misalnya orang-orang yang sudah potensial tadi, dia akan menjadi tutor atau fasilitator bagi teman-teman yang lain yang ada di dalam timnya. Oke. Silakan untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting kalau Anda merasa perlu untuk lebih memperdalam begitu ya. Karena memang disitulah MSI hadir untuk Anda. Nomor teleponnya berapa Bu Novi? 0811 340 5557. 0811 340 5557 ya. Silakan. Mungkin bicara lebih detail lebih enak.